dari persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah rakyat kawan-kawan sekalian. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk melakukan kritik pedas terhadap pemerintah yang hari ini kita anggap gagal melaksanakan kesejahteraan terhadap rakyat itu sendiri kawan-kawan sekalian. Maka sudah barang tentu di negara hukum, di negara demokrasi ini, maka kita sebagai kontroling bagi pemerintah bebas menggunakan fasilitas jalan raya untuk mengkritik pemerintah kawan-kawan sekalian. Maka tiada hak bagi siapapun untuk membatasi kita, menghalang-halangi kita, atau coba membubarkan kita di aksi kali ini kawan-kawan sekalian. Sikap tegas ini kami tuangkan dalam 7 tuntutan besar kami kawan-kawan sekalian. Yang di dalam 7 tuntutan itu kemudian kita maknai dalam satu grand isu besar, yang mana Jokowi Ma'ruf Amin gagal mensejahterakan rakyat Indonesia kawan-kawan sekalian. Di antara 7 tuntutan itu, yang pertama adalah turunkan harga BBM dan harga kebutuhan pokok kawan-kawan sekalian. Yang kedua, cabut undang-undang Omnibus Law yang tidak pro terhadap rakyat kawan-kawan sekalian. Yang ketiga, batalkan RUU KUHP kawan-kawan. Yang keempat, batalkan RUU Sisdiknas. Yang kelima, tegakkan reforma agraria sejati. Yang keenam, batalkan revisi undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan atau undang-undang P3, undang-undang nomor 12 tahun 2011 kawan-kawan sekalian. Yang terakhir, ini yang sangat luar biasa. Usut tuntas seluruh kasus pelanggaran HAM yang berada di tanah Papua kawan-kawan sekalian. Ini bukan isu yang terlahir hanya dari kita orang asli Gorontalo, bukan. Tapi coba kita tengok, banyak orang asli Papua yang berada pada hari ini tempat kita kawan-kawan sekalian. Betul. Isu ini itu kemudian terlahir bagaimana keadaan sejatinya yang berada di tanah Papua kawan-kawan sekalian. Silakan wartawan tengok poster-poster yang ada, angkat kawan-kawan. Poster memperlihatkan mutilasi terhadap orang asli Papua kawan-kawan sekalian. Siapa pelakunya? TNI Polri. Siapa pelakunya? TNI Polri. Siapa pelakunya? TNI. Tadi kawan-kawan sekalian, hegemoni kekuasaan Indonesia terhadap Papua stop dihentikan kawan-kawan sekalian. Ini berakibat fatal terhadap orang asli Papua yang tidak merasakan nyaman tinggal di tanahnya sendiri kawan-kawan sekalian. Betul. Mungkin itu saja pandangan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator aksi kita pada aksi kali ini. Hidup rakyat Indonesia. Papua. Papua. Oke kawan-kawan, izinkan saya untuk membacakan pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Gorontalo Jumat 7 Oktober 2022. Rezim Jokowi MA gagal mensejahterakan rakyat. Sesungguhnya monopoli imperialisme atas minyak buminya tidak akan berjalan mudah tanpa bantuan rezim pemerintah boneka. Sebagai perpanjangan tangan di berbagai negeri, mulai dari rezim negeri-negeri produsen minyak dunia di timur, tengah hingga Afrika, tunduk di bawah dominasi imperialisme pimpinan Amerika Serikat. Hal yang sama juga berlaku di berbagai negeri di Asia, termasuk Indonesia yang sekarang berada di bawah kepemimpinan rezim boneka Joko Widodo Ma'ruf Amin. Meskipun pemerintah selalu berdalih terus dilakukan penyesuaian atas kontrak karya untuk mengoptimalkan keuntungan, akan tetapi hal tersebut tetap tidak lebih dari upaya untuk mempermudah operasi imperialisme di Indonesia. Operator utama dari dikte modal internasional dan berbagai bentuk penghisapan tersebut di Indonesia tentu saja adalah borjuasi besar
baik pemerintahan boneka atau penguasa yang menjadi kaki tangan imperialisme dengan seolah-olah menjadi pengusaha internasional. Akan tetapi aslinya tidak lebih dari makelar atau calo penjual kekayaan negeri seperti Indonesia. Secara khusus, sejarah monopoli minyak bumi di Indonesia menunjukkan masa yang sudah sangat lama, bermula sejak zaman pra-kemerdekaan. Selain itu, Indonesia menggunakan UU nomor 22 tahun 2001 sebagai payung hukum terbaru di mana hak penguasa sumber daya migas yang selama ini dipegang oleh Pertamina diberikan kepada BP Migas. Karena hal ini pula, kedudukan Pertamina hanyalah perseroan biasa, setara dengan kontraktor minyak lainnya seperti ExxonMobil, Chevron, Shell, Total, dan lain-lain. Hal ini semakin menunjukkan bagaimana dominasi perusahaan milik imperialis dalam industri minyak di Indonesia. Kemudian, kemampuan modal dan teknologi tentu saja adalah dua faktor yang tidak dimiliki oleh Pertamina. Apalagi sebelumnya, Pertamina selalu berpartner dengan perusahaan minyak swasta dalam eksploitasi dan eksplorasi minyak Indonesia. Bahkan dengan dalih menarik investasi yang lebih besar, pemerintah telah memberikan berbagai paket kemudahan bagi perusahaan minyak imperialis di Indonesia. Pada akhirnya, nasib seluruh rakyat Indonesia hanya bergantung pada kestabilan pasar global, yang hal ini sudah pasti tidak mampu dikendalikan rezim boneka imperialis Joko Widodo Ma'ruf Amin. Hal di atas tentu pula dirasakan oleh orang asli Papua yang dipaksa tunduk oleh Indonesia melalui agenda penentuan pendapat rakyat atau PEPERA tahun 1969 yang dinilai tidak demokratis dan penuh intimidasi karena tidak memenuhi prinsip yang diamanatkan oleh dunia internasional, yaitu one man, one vote. Maka kami, Aliansi Mahasiswa Gorontalo, menuntut yang pertama, tolak kenaikan BBM dan harga kebutuhan pokok. Yang kedua, batalkan RKUHP. Yang ketiga, cabut UU Omnibus Law Cipta Kerja. Yang keempat, cabut revisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang kelima, batalkan RUU Sistem Pendidikan Nasional. Yang keenam, tegakkan reforma agraria sejati. Kemudian yang ketujuh, usut tuntas kasus pelanggaran HAM di atas tanah Papua. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Papua! Papua! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.